Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, nama saya Rini. Pekerjaan saya sehari-hari, saya pengusaha kecil, pengusaha rumahan, jualan kue basah. Ini terjadi pada suami saya. Bapak dari 5 bulan yang lalu, Bapak jatuh sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk bergerak pun Bapak tidak bisa. Belok balik kiri kanan pun Bapak tidak bisa. Suatu hari dengan tiba-tiba suami saya terkena serangan stroke. Itu jujur mengagetkan, membuat saya sedikit syok. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Tapi di situ Tuhan bilang, mengingatkan saya bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi semua ini terjadi aku izinkan karena ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan. Jadi kejadiannya waktu itu siang, tiba-tiba suami saya jatuh dan dia tidak pernah mengeluh dengan kondisi kesehatannya. Tiba-tiba dia jatuh, kami bawa ke rumah sakit. Di situ dokter sudah memvonis bahwa suami saya itu stroke-nya sudah parah. Dokter bilang, ibu ini cuma 20% untuk bapak bisa sehat. Di situ saya bilang, enggak Tuhan, aku bilang aku tolak. Aku percaya Tuhan lakukan mukjizat karena Tuhan berkata bahwa Tuhan ini terjadi tanpa seizin Tuhan dan Tuhan tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Suami saya dirawat 1 minggu di rumah sakit. Setelah itu dokter izinkan suami saya pulang. Di situ saya bilang, Tuhan dalam kondisi seperti ini bagaimana saya bisa merawat suami saya? Saya nggak sanggup Tuhan. Di situ saya melihat, memang saya nggak sanggup kalau menurut akal manusia itu berat. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, saya harus semuanya sendiri. Pada saat suami saya udah pulang, seminggu dia pulang, di situ udah mulai dia ada perkembangan. Dia udah mulai bisa bergerak. Kita kalau malam kita selalu berdoa, anak-anak ayo kita berdoa buat Bapak. Kita percaya mukjizat Tuhan tuh ada.
kalaupun dokter memvonis ini kita tolak. Kita percaya bahwa kita dari kejadian Bapak ini, Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat hidup kita. Nah, dan puji Tuhan, kontrol pertama suami saya sudah mulai bisa duduk. Kontrol kedua, suami saya sudah mulai bisa berjalan. Itu yang membuat dokter juga kaget. Dokter kaget dan Bapak ini luar biasa sekali, Pak. Karena apa? Teman-teman dia yang satu kamar itu, dia bilang, Bapak, teman-teman Bapak yang satu kamar dengan Bapak, mohon maaf mereka sudah lewat. Pak, saya mau tulis ini loh, Pak. Bapak ini luar biasa. Ini di luar prediksi saya, karena dokter bilang tuh 3 bulan. 3 bulan itu baru nanti 3 bulan Pak, Bapak harus bisa sudah mulai bergerak ya. Ternyata kita 3 bulan kita kontrol, dia sudah bisa berjalan. Itulah luar biasanya Tuhan. Mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan itu tidak akan pernah menelantarkan anak-anaknya atau membuat anaknya kekurangan. Dia pelihara, benar-benar pelihara. Hidup kami dipeliharanya. Aku yang nggak punya bisa pendapatan dikasih tutup, nggak, puji Tuhan Bang. Nggak pernah kekurangan. Saudara, aku luar biasa kurasa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Aku alami sendiri. Tadinya aku pikir aku cuma dengar kata orang, apa kata orang. Ternyata aku ngalami sendiri gitu loh. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara hidup aku dan istriku. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Thank you. Bapak kita, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi anak-anaknya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pemeliharaan hidup yang luar biasa. God bless you, Pak. God bless you too, Mami. Bless you. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan kita sudah saksikan video pembuka tentang kesaksian dari Ibu Rini, ya, dengan suaminya Pak Sada ya. Sungguh luar biasa. Dari kesaksian ini kita belajar bagaimana Tuhan selalu turut bekerja dalam segala aspek dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan dari kesaksian itulah tema kita hari ini, yaitu adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa supaya kebenaran ini kita alami dan kita mengalami kebaikan Tuhan juga. Bapak, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan dan semua yang baik itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah saksikan bagaimana kehidupan keluarga Pak Sada dan Bu Rini yang mengalami masalah karena suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga dan yang sehari-harinya bekerja sebagai driver online dengan tiba-tiba terkena stroke. Sehingga istrinya Bu Rini dan kedua anak mereka benar-benar shock dan sangat sedih dengan kejadian ini. Ya, ini sangat mengagetkan mereka ya. Dan ketika Bu Rini menghadapi situasi ini ya, Roh Kudus seperti menguatkan Bu Rini dengan mengingatkan Bu Rini bahwa tidak ada selai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi Bu Rini seperti menyadari
bahwa apapun situasi yang dihadapinya, Tuhan ada di situasi itu dan semua yang ada dalam kendali Tuhan. Sehingga Ibu Rini ini sangat dikuatkan meskipun keadaan suaminya seperti tidak berdaya. Kemudian Bu Rini memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Nah, ini luar biasa. Wah, ini ya. luar biasa. Responnya ya. Berdoa dan berpuasa sambil menunggu suaminya yang sedang dirawat di ruang ICU. Amin ya. Pada saat itulah Bu Rini mendapatkan ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 ini. Iya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, ini bagus banget ya. Responnya berdoa. Jadi minta jawaban Tuhan. Iya, malah mendekat kepada Tuhan, Amin, bergantung biasa, kepada ya. Tuhan ya. Dan melalui ayat firman Tuhan inilah dia tidak lagi melihat kepada apa yang sedang terjadi. Iya. Tetapi Bu Rini ini hanya melihat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sehingga melalui ayat firman Tuhan Roma 28 ini membuat imannya bangkit. Bahkan dia dikuatkan dan dia tidak takut lagi dalam menghadapi situasi ini. Dan melalui kejadian ini juga, Bu Rini ini mengalami mujizat Tuhan. Ya, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari, sehingga pada saat dia butuh untuk bayar kontrakan atau beras habis dan lain-lain, Tuhan tuh bisa mengirim orang untuk memberkati dan menjawab apa yang dia sedang butuhkan. Amin, ini luar biasa loh ya. Tuhan tuh selalu tahu kebutuhan kita dan tidak pernah terlambat pertolongannya ya. Amin, dan yang luar biasa justru melalui kejadian ini suaminya nih Pak Sada yang dahulunya nih egois ya dan orangnya juga keras ya gitu ya, yang hanya memikirkan pekerjaan dan uang ya, bahkan tidak pernah berdoa bersama dengan keluarga karena selalu pulang malam dan sibuk ya. Dan berubah dengan kejadian ini menjadi suami dan ayah yang menghargai keluarga, yang rutin berdoa bersama keluarga dan juga sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Wah, respon Bu Rini yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya benar-benar terjadi. Sebab kesembuhan Pak Sada di luar dari prediksi dokter dan lebih cepat dari perkiraan dokter. Sehingga kondisi Pak Sada sekarang jauh lebih baik. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan luar biasa ya. Sahabat yang baik, melalui kesaksian Pak Sada dan Bu Rini ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, respon kita lah yang akan menentukan apakah kita bisa menang atau kalah dalam menghadapi masalah ini. Ketika kita percaya dan berespon sesuai dengan apa kata Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, demikianlah renungan kita hari ini, sahabat yang baik. Jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang sebenarnya hanya datang dari Tuhan, pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi. Sebab Tuhan yang akan menjaga nyawa kita dan menjaga kita dari segala kecelakaan. Artinya, hanya Tuhanlah yang akan menjaga kita dari segala kesusahan, kemalangan, kesengsaraan, kelaparan, penderitaan, bencana, bahkan segala sesuatu yang buruk. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita jangan takut ketika kita menghadapi masalah dan respon kita harus tetap terus fokus kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang jauh lebih besar dan berkuasa daripada masalah kita, yang dapat menolong kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah sahabat yang baik, ini ada video yang kita akan lihat ya dari salah satu sahabat kita
Mari kita saksikan video ini. Selamat malam, Bapak Ibu terang kasih. Nama saya Lis Kartini. Akhir-akhir ini asma saya sering kambuh, sehingga untuk bernapas sesak. Mohon bantuan doanya. Terima kasih. Ibu Uis, terima kasih Terima buat kiriman kasih, videonya ya. ya. Tentunya kita doakan untuk Bu Uis ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan ya. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah Iya. penyembuh ya Bu Is Ya, ya. dan Bu Uis, kita pegang firman Tuhan ini ya, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan ya. Kita akan doakan Bu Uis saat ini ya. Kalau Bu Uis hari ini nonton, menyaksikan program Terang Kasih ini, mari kita berdoa. Biarlah hari ini percaya Tuhan Yesus juga ada bersama dengan Bu Uis ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, kalau juga sedang mengalami sakit seperti Bu Uis, asma seperti ini, percaya Tuhan hari ini juga ada dalam kehidupanmu yang menjamah dan siap untuk menyembuhkan juga hari ini ya. Dari kamu sebelum kita Ya, doakan, kita doakan yuk ya. kita doakan ya. Mari Bu Uis, kalau menyaksikan program ini, kita berdoa dengan iman, kita sepakat ya. Nah, sahabat yang baik, kalau juga mengalami problem penyakit seperti Bu Uis, kita juga akan berdoa sama-sama ya. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau ada di samping Bu Uis. Tangan-Mu yang sudah berlubang dan menanggung semua sakit penyakit Bu Uis hari ini menjamah Bu Uis, dan kami berkata hari ini asmanya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, Bu Uis sudah disembuhkan. Dan juga sahabat yang baik hari ini yang sakit, kami berkata sembuh penyakitnya. Kalau yang asma hari ini asmanya sembuh. Atau penyakit apapun kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Dan kami berkata hari ini Bu Uis disembuhkan, asmanya hilang, pernapasannya kembali normal, paru-parunya kembali sehat. Bahkan Tuhan berikan paru-paru yang baru. Dan sahabat yang baik juga mengalami mujizat yang sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, kita ada DM yang masuk. Di antaranya salah satu kita baca ya. Silakan sayang. Ini dari Berlian Lestari. Iya. Shalom Bapak Ibu, saya penonton setia Terang Kasih. Terima kasih Berlian ya. Saya punya persoalan dalam rumah tangga. Suami saya sering menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. Tetapi dalam keseharian dia tidak bisa terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Misalnya suka datang ke tempat hiburan dan berbohong, bahkan sudah selingkuh. Ya. Saya pernah mendapati selingkuh 3 kali. Dan selingkuhan terakhir itu dengan wanita malam. Saya bingung harus bagaimana. Saya selalu mengampuni suami saya. Tetapi kenapa kebiasaan berbohong dan berselingkuh terus diulang-ulang? Dan kalau sudah ketahuan selalu menyangkal dan balik marah ke saya. Saya bingung harus bersikap apa lagi. Mohon solusi dan doanya ya Pak Agus dan Bu Mala, Tuhan memberkati. Ya, Berlian Ya. dalam masalah ini percaya ya, Tuhan ada dalam masalah ini. Karena pernikahan itu lembaganya Tuhan. Ya, jadi kalau Berlian hari ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Pasti ya. akan membelanya. Silakan Dan dari kamu, juga sayang. Berlian, kita tahu tidak mudah ya sebagai seorang Iya. istri Iya. dengan suami yang keadaannya seperti ini. Iya. Ini ya. keterikatan Ini seperti satu Iya. keterikatan. Dan seperti nggak sadar suaminya kalau dia sedang terikat ya. Melakukan hal-hal yang Iya. sepertinya dia tidak berkuasa untuk Iya. melawannya, Iya. begitu ya. Ini keterikatan dengan roh kenajisan seperti Iya. itu ya. Tetapi kita percaya bahwa Berlian sudah diberikan satu kehormatan ya. Iya. Daerah satu kehormatan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa istri itu sebagai penolong ya. Iya. Dan istri itu penolong di dalam berbagai hal dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri. Iya. Bahkan dia tuh seperti apa tuh mengelilingi dengan doa. Iya, fungsi gitu ya. penolong itu. Fungsi penolong itu Iya. mengelilingi dengan doa. Iya. Dan seperti tadi yang kita sudah lihat Iya. sebagai kesaksian Ibu Rini ini, Iya. ketika dia datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, amin. Tuhan memberikan kepadanya firman. Firman yang tepat Firman yang tepat khusus spesial untuk masalahnya. masalahnya. Iya. Dan
biarlah saat ini kita sama-sama nih, dan Berlian juga datang kepada Tuhan. Iya. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan sangat ingin menolong. Iya, pasti. Pasti sangat ingin menolong Berlian. Ya. Apalagi Berlian sudah lakukan bagian Luar Berlian. biasa Sudah ini, ya. mengampuni, sudah berulang kali berlaku sabar. Dan Ya, mungkin ya. tidak mudah, dan saya rasa tidak mudah sebagai seorang Ya, istri ya. melakukan seperti Berlian. Jadi Ya. kita percaya Tuhan mau menolong Berlian. Mari datang kepada Tuhan. Seperti tadi kesaksian Bu Rini tadi. Datang dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti berbicara melalui kebenarannya, melalui firman-Nya. Amin. Pasti ada firman yang spesial Ya. yang menjadi rema bagi Berlian untuk masalahmu saat ini. Iya. Jadi Berlian dengan kejadian ini, apalagi dikatakan suaminya melayani firman Tuhan. Iya. Tuhan tuh nggak bisa dibohongin. Iya. Ya, Tuhan tidak bisa tanda kutip disogok gitu ya. Dengan firman Tuhan, Dengan seolah-olah dengan pelayanan semuanya tuh oke. Nah, justru sepertinya dengan kejadian ini si suami mau bersembunyi di balik pelayanan itu. Nah, ini sebetulnya satu bentuk kebohongan atau manipulasi. Ya. Dan firman Tuhan pernah mengatakan bahwa akar dari hal-hal yang kenajisan dan yang lain itu adalah kepahitan, kekecewaan. Nah, itu akarnya dari situ. Nah, coba berdoa, apa nih akar dari suaminya? Kenapa seperti ini ya? Mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan dengan masa lalunya ya, dan belum dibereskan di hadapan Tuhan. Nah, ini perlu minta firman Tuhan sehingga waktu kita berdoa kita tepat kepada akarnya itu. Kemudian kita cabut ya, dan kita berdoa supaya suaminya dilepaskan dari semua keterikatan itu ya. Amin. Berlian jangan jangan menyerah ya. Tuhan ada dalam situasi ini ya. Ya, kita berdoa ya. Yuk Berlian kita berdoa, dan sahabat yang baik ya, kalau dalam situasi ini juga mengalami saya juga mengalami keadaan seperti ini ya. Pasangannya sedang menghadapi masalah, mari kita berdoa. Ada kuasa ketika pasangan salah satunya berdoa, karena di dalam pernikahan itu suami istri sudah menjadi satu. Iya. Jadi ketika salah satu berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan semuanya seperti itu ya. Yang penting satu dulu align dengan Tuhan, maka semua yang tidak align dengan Tuhan ya, itu akan dibereskan dengan Tuhan ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk suami dari Berlian, dan berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan yang sama dengan Ibu Berlian ini. Kami berkata hari ini, hai iblis, kau tidak bisa mengganggu rumah tangga Ibu Berlian. Sebab firman Tuhan berkata adalah pernikahan adalah rencana Tuhan dan milik Tuhan. Dan kami berdoa biarlah hari ini Tuhan kau memberikan hikmat dan firman kepada Bu Berlian untuk berdoa untuk suaminya dengan tepat. Dan kami berdoa hari ini suami Berlian, Ibu Berlian, dalam nama Yesus, roh kenajisan, roh kepahitan, roh kekecewaan yang membuat suaminya tertawan, terikat, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini semua kuasa-kuasa kegelapan yang menajiskan suaminya ini pergi dan dilepaskan dari suaminya. Dan kayak berdoa hari ini kuasa Tuhan menjamah suaminya, roh pertobatan terjadi, dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk hal ini, kami berkata roh kenajisan dilepaskan dan pertobatan terjadi. Dan kami berdoa Tuhan biarlah firman Tuhan datang kepada Bu Berlian untuk berdoa, dan sesuai dengan firman Tuhan ini, hari ini juga pemulihan terjadi untuk keluarga ini. Kami berkata hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya Ya, kepada amin, kami ya. dalam program Terang Kasih ini. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan Ya. sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Yang pertama, sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan fokus kepada besarnya masalah itu, Iya. tetapi fokus kepada betapa besarnya dan baiknya Tuhan. Amin. Amin. Dan yang kedua, sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi masalah, pada saat itulah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dan meminta jawaban Tuhan yang berbicara pada kita melalui firman-Nya.
Dan yang ketiga, sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan goyah. Iya. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada firman dan janji Tuhan yang sudah kita terima. Iya. Dan tetap bersyukur dalam proses pemulihan itu, sebab kita percaya Tuhan sedang menyelesaikannya. Amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupanmu? Bahkan dalam pekerjaanmu mungkin, dalam bisnismu, keluargamu sekalipun. Mari, buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Dan mari sahabat yang baik, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Yang sakit disembuhkan dan yang dalam kesesakan diberi kelegaan. Oleh karena itu percaya dan katakan dengan iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Benar Bapa, sungguh kami bersyukur. Dan kami percaya bahwa Allah lebih besar dan lebih berkuasa dari semua masalah kami. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya bahwa saat ini juga kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibebaskan, kami ditolong oleh Tuhan. Semua masalah kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku